Selamat malam Bu Cici. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Rolando. Selamat malam. Apa kabarnya Bu Cici? Kita udah lama nggak jumpa Alham nih Bu Cici. Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kabarnya Pak Rolando? Alhamdulillah, saya juga baik. Begini Bu Cici, saya sengaja menghubungi Bu Cici dalam uh, tatap muka virtual kita pada kali ini. Kebetulan saya di sekolah itu saya mengalami kesulitan, terutama dalam mengelola kelas IPS gitu Bu Cici. Karena fasilitas di kelas itu tidak memadai. Kan di kelas-kelas yang lain itu saya biasa ngajar pakai Infocus, sehingga saya bisa menyediakan media-media pembelajaran. Nah, sementara di kelas IPS ini itu kan listriknya tidak ada bermasalah, sehingga saya ngajar itu tidak bisa pakai Infocus, sehingga siswa itu ribut itu Bu Cici. Itu saya merasa kesulitan dalam mengajar. Saya merasa proses pembelajaran yang saya lakukan itu tidak efektif itu Bu Cici. Mungkin saya mau itu yang akan saya sharing dengan Bu Cici gitu. Oh, begitu Pak Rolando. Jadi karena kondisi kelasnya, jadi pembelajaran yang Pak Rolando kerja di kelas apa tadi kelas Kelas IPS, IPS, kelas 3 ya, ya, IPS Bu yang Cici. kelas 3 IPS tidak Iya. kondusif seperti itu ya Pak Rolando ya. Baik kira-kira. Iya Bu, karena fasilitasnya itu kurang mendukung, listriknya tidak 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 berfungsi gitu, Tidak solokan listriknya. berfungsi. Iya. Ya. Kira-kira Pak Rolando dari, eee, permasalahan yang Bapak hadapi sekarang di kelas IPS tersebut, kira-kira hal apa yang ingin Bapak capai? Tujuan spesifik apa yang ingin Bapak capai dalam penyelesaian masalah yang Bapak hadapi sekarang, Pak Rolando? Ya begini Bu Cici, kan kita sebagai seorang guru kan tentunya kita dalam mengajar itu tentunya kita ingin menciptakan suasana belajar yang kondusif di kelas ya kan Bu Cici ya. Sehingga siswa itu bisa lebih fokus untuk belajar dan saya pun bisa mengajar dengan lebih efektif. Nah, itu Bu Cici. Eh, Baik, jadi Bapak menginginkan pembelajaran yang di kelas IPS itu lebih efektif ya Pak. Nah, Jadi selama ini menurut Bapak, apa yang menjadikan kendala dan apa tantangan Bapak sehingga Bapak tidak bisa mencapai tujuan tersebut? eh, sejauh pengamatan saya, tantangan yang saya hadapi itu dalam mengajar di kelas IPS itu dalam memberikan media pembelajaran yang tepat gitu Bu. Karena saya biasanya menggunakan Infocus, sementara di lokal tersebut tidak bisa menggunakan Infocus gitu. Maka tantangan saya itu saya mencari media-media pembelajaran yang lain itu saya agak kesulitan gitu. Itu tantangannya. Jadi menurut Bapak tantangannya itu adalah sulitnya untuk menemukan media yang Nah, cocok ya. Kemudian ya. dari tantangan dan kendala yang Bapak alami selama ini, kira-kira ada nggak sih langkah-langkah konkret yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin seperti strategi apa yang bisa Bapak lakukan untuk menarik perhatian, perhatian siswa itu, atau apa yang bisa Bapak lakukan untuk menjadikan kelas itu lebih kondusif? Mungkin saya bisa menggunakan strategi role role play teknik atau mungkin bisa juga menggunakan game kali ya Bu ya. Karena siswa itu saya lihat tuh gaya belajarnya kinestetik gitu. Jadi tidak bisa diam siswanya, siswanya bergerak sedikit-sedikit bergerak gitu. Nah, mungkin saya bisa menggunakan media pembelajaran yang lebih kreatif lagi, menggunakan media game atau puzzle mungkin selain daripada menggunakan Infocus gitu. Itu rencana saya, Bu. Ya,
Bagus sekali Pak Rolando, dengan kondisi, siswa Bapak yang kinestetik, yang tidak bisa diam seperti itu, Bapak memilih media yang lebih kreatif ya, sehingga dapat memotivasi siswa untuk mengikuti pelajaran. Bagus sekali Pak Rolando. Kira-kira kapan Pak Rolando akan menerapkan strategi tersebut? Dan bagaimana Bapak akan, mengukur keberhasilan dari Ya Bu ya, karena lokal IPS itu mereka sudah sangat ketinggalan sekali dalam hal materi gitu. Karena mereka udah tertinggal dengan lokal-lokal yang lain. Mungkin minggu depan saya akan segera menerapkan strategi-strategi yang saya katakan tadi ya Bu ya. Mungkin untuk melihat keberhasilannya, mungkin saya bisa mengamati tingkat keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dan juga saya akan memberikan penghargaan kepada siswa yang berperilaku baik nanti itu. Ya, bagus sekali Pak Rolando, lebih cepat lebih bagus sehingga nanti lokal IPS yang, Bapak ceritakan tadi dapat, Bapak ciptakan menjadi situasi belajar yang lebih kondusif dan menyenangkan dengan strategi-strategi yang Bapak sampaikan tadi, Pak. Awalnya tadi saya bingung tadi itu apa yang harus saya lakukan. Tapi setelah sesi coaching kita pada malam hari ini, uh, ide-ide saya mungkin agak lebih terbuka gitu uh, mengenai media pembelajaran yang alternatif yang akan saya gunakan nanti. Terima kasih Bu Cici Ya, atas saran-sarannya gitu. Ya. Ya, sama-sama Pak Rolando. Mungkin kita bisa berjumpa lagi untuk melakukan kegiatan coaching ini dan saya akan siap untuk mendengarkan keluhan-keluhan atau masalah-masalah. Mungkin lain kali saya yang akan meminta pendapat kepada Pak Rolando. Terima kasih kembali Pak Rolando. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Cici. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rolando, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Cici. Gimana kabarnya Pak? Apa kabar Bu Cici? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu Cici gimana Ya, kabarnya? ya, alhamdulillah saya juga sehat, Pak. Apakah Bapak ada waktu pada saat ini, Pak? Atau Bapak sedang sibuk? Sekarang ini ada waktunya, Bu. Kebetulan saya lagi ada waktu luang. Terima kasih, Pak, atas waktu luangnya. Begini, Pak, saya ingin mencari solusi, mencari tahu tentang masalah yang sedang saya hadapi di kelas saya pada saat ini, Pak. Oke, Bu Cici. Mungkin Ibu Cici bisa ceritakan eh, apa saja masalah yang Ibu Cici hadapi di sekolah atau nanti kita bisa sama-sama cari solusinya di sini ya, Bu Cici ya. Ya, jadi masalahnya itu tidak terlalu fatal sih Pak, hanya masalah sepele. Jadi salah seorang wali murid di kelas saya melapor bahwa anaknya selalu membawa bekal ke sekolah dan sebelum bekal itu dimakan, bekal itu hilang beserta tempat-tempatnya. Jadi ternyata kejadian itu sudah terulang berkali-kali dan saya tidak mengetahuinya. Jadi saat saya menerima laporan tersebut, saya jadi bingung, Pak. Gimana mencari solusinya seperti itu, Pak? Baik Bu Cici, dari cerita yang Ibu Cici sampaikan tadi, itu saya bisa menangkap ada dua hal ya Bu Cici ya. Yang pertama itu eh, orang tua siswa melapor kalau anaknya selalu kehilangan bekal. Ya Bu Cici ya. Ya, betul sekali, Pak. Ini suatu masalah yang harus diselesaikan secepatnya nih Bu Cici. Karena kalau dibiarkan lama-lama ini bakal bisa mengganggu suasana kelas ini. Nah, sejauh eh, pengamatan Bu Cici, kira-kira dari kasus ini
yang ingin Ibu Cici capai itu seperti apa Ibu Cici dari kasus ini? Ibu Cici mau menyelesaikan situasi seperti apa yang mau Ibu Cici sampaikan, yang Ibu Cici capai gitu? Iya, begini Pak, karena menurut laporan dari orang tua murid saya, kejadian itu bukan terjadi sekali dua kali, bahkan sudah sampai 5 dan 6 kali. Kejadian itu terjadi berulang-ulang. Jadi yang ingin saya capai itu saya ingin memecahkan sebenarnya apa yang terjadi dengan bekal dan tempat beserta tempatnya itu, dan saya juga ingin kejadian itu tidak terulang lagi, baik pada murid tersebut atau pada murid yang lain, Pak. Seperti itu kira-kira, Pak. Oh, jadi kejadiannya sudah berulang-ulang ya Bu Cici ya? Iya, Pak. Jadi saya tidak mengetahuinya. Jadi mungkin murid tersebut tidak berani melapor. Ya namanya sudah 5 atau 6 berarti 5 atau 6. Setidaknya mungkin kalau bekalnya orang tuanya tidak keberatan, tapi yang tempat bekalnya itu mungkin seperti itu, Pak Rolando. Oh, begitu ya Bu Cici. Kalau menurut Ibu Cici, kan Ibu Cici mau menyelesaikan masalah ini. Kira-kira kalau nanti itu apa yang bakal jadi hambatan Ibu Cici kalau Ibu Cici mau menyelesaikan masalah ini, Bu? Ya, sebenarnya saya sudah berusaha untuk mencari tahu, tapi saya mengalami suatu kendala, suatu tantangan. Saya tidak menemukan jejak seperti itu, tidak menemukan tanda-tanda sebenarnya bagaimana kejadian itu terjadi. Jadi bahkan saya juga sudah berdiskusi, berkolaborasi dengan semua rekan-rekannya di kelas, dan rekan-rekannya di kelas pun tidak ada yang tahu kemana bekal dan tempatnya itu, Pak. Berarti ini masalahnya sudah sangat pelik nih Bu Cici. Nah, Iya, baik Bu Cici, berdasarkan identifikasi masalah yang Ibu Cici sampaikan tadi, kira-kira langkah konkret apa yang akan Ibu Cici ambil untuk mengatasi masalah tersebut, Bu Cici? ya mungkin Kalau menurut eh, pengamatan Bu Cici ya kan? Ya. mungkin ada langkah-langkah yang akan saya lakukan seterusnya. Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan semua warga sekolah, termasuk kepala sekolah, rekan sejawat, Hmm. juga termasuk mungkin penjaga sekolah dan semua murid-murid yang ada di sekolah. Dan kira-kira mungkin ada yang pernah melihat atau ada yang mengetahui tentang bekal salah satu murid saya tersebut, Pak, seperti itu. Langkah yang Bu Cici ambil sudah sangat bagus sekali di Bu Cici. Karena untuk menyelesaikan masalah seperti ini, memang kita harus saling berkolaborasi dengan warga sekolah. Itu sudah sangat bagus sekali langkah yang Bu Cici ambil itu. Kira-kira kapan nih Bu Cici mau melaksanakan langkah-langkah tersebut Bu Cici? Ya, mungkin masalah ini lebih cepat diselesaikan, mungkin lebih baik, Pak. Kalau bisa, saya akan melakukan diskusi dulu bersama kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, dan semua warga sekolah, dan insya Allah langkah-langkah ini akan saya laksanakan dalam 1 atau 2 hari ke depan. Begitu, Pak Rolando. Wah, bagus sekali langkah-langkah yang akan Ibu Cici ambil. Mungkin tidak sabar saya mau untuk sharing lagi ya, Bu Cici, gimana hasilnya nanti uh, terhadap langkah-langkah yang akan Ibu Cici ambil. Ya, terima kasih Pak Rolando. Setidaknya pada pertemuan kita kali ini saya sudah merasa agak lega seperti itu. Saya tahu tujuan yang akan saya capai dari permasalahan saya dan langkah-langkah eh, yang akan saya apa namanya kerjakan nanti ke depannya. Akan Ibu ambil ya Bu ya. Sepertinya sudah ada arah seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak, untuk malam ini. Baik, sama-sama Bu Cici sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk saling berbagi dalam coaching kita pada kali ini ya Bu Cici ya. Refleksi diri terhadap latihan coaching, nama CGP Sici Septari.
apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama percakapan ini saya merasakan yang sudah berjalan dengan baik itu adalah kemitraan coach dan kuci, sehingga saya sebagai apa namanya, sehingga coach yang berperan sebagai kuci itu dapat leluasa menyampaikan pendapatnya karena adanya kemitraan yang baik tadi. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Saya merasa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan itu adalah menyusun pertanyaan yang berbobot untuk menggali kekuatan. Atau saya juga perlu memperbaiki kesabaran saya untuk mendengarkan pendapat dari koci terlebih dahulu dan memberikan ruang bagi koci untuk berpikir. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching. Agar saya tetap berada dalam kondisi presensi, sebelum melakukan coaching itu, seharusnya saya sudah memiliki gambaran-gambaran tentang pertanyaan yang akan saya ajukan. Kemudian selama sesi coaching, saya berusaha untuk memberikan perhatian penuh dan tanpa terganggu oleh pikiran lain. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya, yang saya rasa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan, yaitu saya harus berlatih lagi untuk melakukan praktik coaching, dan saya akan selalu merefleksi diri saya untuk meningkatkan kemampuan coaching pada diri saya. Begitu. Untuk seterusnya, umpan balik dari Kuci yang ingin saya tanyakan kepada Pak Rolando, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Baik, Bu Cici, jujur ya Bu Cici ya, selama sesi coaching tadi itu saya merasa sangat nyaman dan didukung selama sesi coaching tadi. Pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Cici ajukan itu membuat saya berpikir lebih tenang tentang masalah yang saya hadapi gitu Bu Cici. Saya merasa lebih jelas tentang langkah-langkah yang perlu saya ambil selanjutnya gitu. Mungkin itu Bu Cici. Seperti itu ya Pak Rolando ya. Terima Ya. kasih mungkin untuk refleksi diri latihan coaching, nama CGP Rolando Hanglopo. Kemudian hasil refleksi soal pertanyaan yang pertama yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, saya merasa berhasil menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi koci untuk berbagi pikiran dan perasaannya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu saya rasa saya telah berhasil mengarahkan koci untuk menemukan solusi atas masalahnya sendiri gitu. Kemudian yang ketiga itu saya merasa saya berhasil menjaga fokus pada tujuan coaching gitu untuk membantu koci untuk tetap berada pada jalur yang tepat. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Jujur saya merasa masih perlu lebih sabar gitu dalam mendengarkan koci dan memberikan ruang bagi mereka untuk berpikir sejenak gitu. Kemudian yang kedua itu tadi saya merasa terkadang saya itu masih tergoda untuk memberikan saran terlalu cepat gitu. Padahal sebaiknya saya lebih banyak mengajukan memberikan ruang bagi koci untuk meluangkan pikirannya gitu. Kemudian yang ketiga, saya rasa yang perlu saya tingkatkan itu kemampuan saya dalam merangkum kembali apa yang telah dibicarakan oleh si koci dan memastikan bahwa saya memahami dengan benar gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak perlu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Nah, sebelum melakukan sesi coaching, itu saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran sejenak
dan fokus pada tujuan sesi coaching. Nah, kemudian selama sesi coaching, saya berusaha untuk memberikan perhatian penuh pada coach tanpa terganggu oleh pikiran yang lain. Gitu. Kemudian saya juga memperhatikan bahasa tubuh saya dan memastikan bahwa saya terlihat terbuka dan siap mendengarkan. Kemudian pertanyaan yang keempat ya Bu ya. Apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Mungkin yang pertama yang perlu saya lakukan itu saya akan berlatih untuk lebih sabar dan memberikan ruang yang lebih besar lagi bagi coach untuk berbicara. Kemudian yang kedua yang akan saya lakukan yaitu saya akan berusaha untuk lebih banyak mengajukan pertanyaan terbuka dan menghindari memberikan saran yang terlalu cepat. Kemudian yang ketiga mungkin saya akan mempelajari lebih banyak lagi teknik-teknik coaching untuk meningkatkan kemampuan saya dalam memfasilitasi proses coaching gitu. Nah, kemudian ini pertanyaan untuk Ibu Cici. Apa yang Ibu rasakan pada saat coaching tadi, Bu? Ya, yang saya rasakan pada saat praktik coaching tadi, saya merasa banyak sekali hal yang bermanfaat bagi diri saya. Saya juga merasa jelas lebih tahu arah langkah-langkah apa yang akan saya lakukan untuk mencapai tujuan saya tadi. Mungkin Bapak telah mendukung atau telah memotivasi saya menciptakan suasana yang sangat mendukung dan membuat saya merasa nyaman sehingga saya bisa berbagi dengan Bapak. Kemudian saya juga sangat menghargai cara Bapak untuk memotivasi saya untuk berpikir lebih dalam dan menggali potensi diri saya. Terima kasih, mungkin hanya itu Pak Rolando. Baik, sama-sama Bu Cici.